Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Purwaningsih dari kelas HKIA. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Studi Fikih. Yang pertama, menyampaikan hasil catatan selama semester 1 ini, dan yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang fikih ibadah. Sebelum saya mempresentasikan tentang fikih ibadah, saya akan menyampaikan hasil catatan saya. Bab yang pertama menjelaskan syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang kedua, menjelaskan tentang fikih ibadah. Yang ketiga, fikih muamalah. Yang keempat, fikih siasah. Yang kelima, fikih munahakat. Yang keenam, fikih jinayah. Yang ketujuh, madhab fikih. Yang kedelapan, madhab Hanafi dan Maliki. Yang kesembilan, madhab Syafi'i dan Hambali. Dan yang terakhir adalah madhab-madhab lainnya. Saya akan menjelaskan tentang fikih ibadah. Pengertian ibadah menurut beberapa ulama. Yang pertama, menurut ulama tauhid adalah mengesahkan Allah dengan mentakzimkannya dengan sepenuh-penuhnya takzim, serta seolah-olah kita hina di hadapan Allah. Yang kedua, menurut ulama akhlak adalah menjalankan segala taat badaniyah dan menjalankan syariat atau hukum. Yang ketiga, menurut ulama tasawuf adalah seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya. Yang terakhir adalah menurut Ibnu Taimiyah adalah kata yang mencakup semua yang disukai oleh Allah, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi-sembunyi.
Jenis ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Yang pertama, ibadah mahdhah adalah penghambaan murni antara seseorang hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah mahdhah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mahdhah muqayyadah dan yang kedua mahdhah ghairu muqayyadah. Yang pertama, mahdhah muqayyadah adalah ibadah mahdhah yang dibatasi. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua adalah ibadah mahdhah ghairu muqayyadah, adalah tidak dibatasi. Contohnya tahlil, tahmid, takbir, dan sebagainya. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, adalah ibadah di samping hubungan antara seorang hamba dengan Allah, juga ada hubungannya dengan sesama hamba atau makhluk lainnya. Ibadah mahdhah ghairu muqayyadah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua sosial, dari sendiri, contohnya dari keluarga, misalnya mencari nafkah, saling tolong-menolong antara sesama keluarga, dan sebagainya. Yang kedua adalah sosial di masyarakat, contohnya gotong royong, kerja bakti, dan sebagainya. Perbedaan antara ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah karena Allah, hubungan antara Allah semata. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, di samping hubungannya dengan Allah, juga ada hubungan dengan sesama hambanya. Yang kedua adalah tata cara pelaksanaan ibadah mahdhah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak apa-apa. Yang ketiga adalah berdasarkan ibadah mahdhah berdasarkan taat yang bersifat suprarasional. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah memberikan manfaat dan bersifat rasional. Ibadah mahdhah keberadaannya harus berdasarkan syariat, sedangkan ibadah ghairu mahdhah keberadaannya jika tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ibadah, yang pertama niat lillahi ta'ala, yang kedua ikhlas, yang ketiga tidak menggunakan perantara atau wasilah, yang keempat sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang kelima seimbang antara dunia dan akhirat, yang keenam adalah tidak berlebih-lebihan, dan yang terakhir adalah mudah. Yang dimaksud mudah di sini adalah bukan arti meremehkan atau meringankan. Contohnya dalam kita keadaan sakit misalnya, kita boleh menggunakan sholat dalam keadaan tidur dan sebagainya. Ibadah mahdhah muqayyadah, yang pertama toharoh mencakup wudhu dan tayamum, yang kedua sholat, yang ketiga zakat mencakup zakat fitrah dan zakat mal, yang keempat mencakup puasa, di dalamnya terdapat puasa Ramadan dan puasa sunnah, yang terakhir haji. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.